Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Fisika 12. Semoga semua tetap sehat walafiat. Jangan lupa tetap ikuti prokes kesehatan dan gunakan 5M. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi fisika, di mana yang kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan pertama adalah hukum Ohm. Pertemuan kedua adalah rangkaian komponen listrik. Pertemuan ketiga adalah hukum Kirchhoff. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas hukum Kirchhoff kedua. Lanjut. Nah, pada hukum kedua Kirchhoff berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik E dengan penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Maksud dari jumlah penurunan potensial sama dengan 0 adalah tidak ada energi yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau dalam arti semua energi listrik bisa digunakan atau diserap. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Dikatakan sigma E berarti jumlahnya lebih dari 1. Dikatakan sigma IR maka jumlahnya lebih dari 1. Kemudian perlu digarisbawahi, di sini menggunakan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Ada lagi ketentuan, dinyatakan sigma E sama dengan sigma IR. Boleh. Jadi tidak harus ini. Boleh menggunakan sigma E sama dengan sigma IR. Sama aja ketemunya. Di mana sigma E sama dengan jumlah GGL sumber arus, satuannya volt. Sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan. I adalah arus dalam ampere, R adalah hambatan dalam ohm. Perlu digarisbawahi, pada suatu rangkaian, kalau nanti ketemu ini adalah gambar sumber GGL atau baterai boleh. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang menunjukkan positif, yang pendek menunjukkan negatif. Manakala nanti dalam rangkaian I masuk kena yang panjang duluan, maka nilai E-nya bernilai positif. Manakala nilai I masuknya ketemu yang pendek duluan, maka nilai E-nya negatif. Sekali lagi Bapak ulang. Manakala I-nya masuk ketemu yang panjang, maka E-nya bernilai positif. Manakala I-nya masuk ketemu yang pendek, maka E-nya bernilai negatif. Baik, kita lanjut. Nah, ilustrasi. Di sini ada satu rangkaian tertutup. Rangkaian satu loop aja. Ada A, ada C, ada D, ada B. Pertanyaannya, berapakah nilai arus yang masuk ke dalam rangkaian tersebut? Nah, untuk menjawab nilai arus yang masuk ke dalam rangkaian, maka kita nyatakan ini, hukum Kirchhoff kedua. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kedua, tentukan perakiraan arah arus, misalnya dari A ke C, ke D, ke B, ke A. Apakah dari A, B, D, C, A? Boleh? Boleh, monggo, terserah. Nah, di sini menggunakan A, C, D, B, A. A, C, D, B, A. Oke, sehingga nanti ilustrasinya akan seperti ini, gambarnya arus. Dari A ke C, ke D, ke B, ke A. Maka kita gunakan hukum Kirchhoff kedua. Kita telusuri dulu nilai sigma E. Sigma E jika I masuk, maksudnya I masuk di E, jika ketemu yang panjang, maka nilai E-nya positif. Jika I masuk ketemu E yang pendek, maka nilai E-nya negatif. Kita ikuti telusuri. Seret, naik ke atas ke C. Nah, di 6 volt ternyata panjang.
maka nilainya positif. Terus kita telusuri ke sini. Di 12 volt ternyata ketemu pendek, maka nilainya negatif. Kemudian kita tulis I. Nah, di sini ada sigma IR. I-nya hanya 1, tapi R-nya banyak. Maka kita jumlahkan R-nya. Di sini ada 2. Di sini ada 6. Di sini ada 4. Kita proses secara matematika, maka akan ketemu nilai I-nya 0,5 ampere. Positif berarti apa? Berarti arah arus yang kita tentukan tadi betul, sudah benar. Kalau nanti mungkin enggak bernilainya negatif, bisa jadi. Kalau nanti ketemunya negatif, maka pengertiannya arah arusnya berlawanan arah dengan arah yang sudah kita tentukan. Setuju? Baik. Kita lanjutkan. Next. Oke. Sekarang kita rangkaian loop majemuk. Kalau tadi 1, sekarang 2. Ilustrasinya seperti ini, ada gambar, ada 2 loop di sini. Menentukan arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm, 2,5 ohm, dan 6 ohm. 1 ohm, 2,5 ohm, dan 6 ohm. Bagaimana langkah-langkahnya pertama? Sama. Pertama kita tentukan loop dulu. Katakan ini loop 1, ini loop 2. Loop 1, loop 2. Ini loop 1 sini, loop 2 ini boleh enggak? Boleh. Jadi tidak harus baku, terserah, bisa aja. Seandainya ini loop 1, ini loop 2. Kemudian berikutnya kita tentukan arah arusnya. Kemana? Dengan catatan di B ini harus searah, baik oleh loop 1 atau loop 2. Sekali lagi, di B harus searah arah arusnya, baik dari loop 1 atau loop 2. Sehingga kalau perkiraan kita loop 1-nya ke kanan, maka loop 2-nya harus ke kiri. Sehingga di B itu sama, lurus. Baik dari loop 1 atau loop 2, arah arusnya ke bawah. Oke ya, next. Nah, kemudian kita beri nilai-nilai arus. Loop 1 dulu. Loop 1 kita namakan I1 di sini. Masuk di B. Keluar di B dengan arus yang berbeda. Kita namakan I2. Di loop 2 masuk ke B kita namakan I3. Nah, karena tadi sudah ditandai oleh loop 1 nilainya I2, maka dari loop 2 I-nya ngikut. Jadi ikut jadi I2. Oke, next. Berdasarkan hukum Kirchhoff di titik B, maka akan berlaku. Berlaku apa? Titik percabangan. Ingat, hukum Kirchhoff ke-1 pada saat pertemuan kedua. Ya, bahwa pada suatu titik percabangan, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ingat, sekali lagi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sehingga di B akan berlaku yang masuk 2. Siapa? I1 dan I3. Yang keluar 1 siapa? I2. Maka berlaku I1 ditambah I3 sama dengan I2. Oke, paham? Siap. Kemudian kita bahas loop 1. Pada loop 1 akan berlaku sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita telusuri sigma E. Dari sini I-nya masuk, terus keluar, masuk ke sini yang pendek. Berarti nilai 4-nya jadi min 4. I-nya siapa punya I1? Punya I1 ini 1 ohm, 0,5 ohm sama 0,5 ohm ini. 0,5, 1, 0,5. Oke. Punyanya I1. Punyanya I2 siapa? 6. Masukkan ke sini. Maka kita proses akan ketemu ini. I1 ditambah 3. I2 sama dengan 2. Seandainya I2 kita masukkan. Karena nilai I2-nya I1 plus I2. Masukkan ke sini. Maka diproses menjadi 4. I1 ditambah 3 I3 sama dengan 2. Kita simpan. Kita simpan. Ini menjadi persamaan 2. Oke, lanjut. Di loop 2. Di loop 2 berlaku sama. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita telusuri di sini. Nah, masuk yang pendek. Masuk yang pendek berarti ini min 2. Karena negatif. R-nya punya siapa? Punya I3 ini, 2,5.
0,5. 2 setengah 0,5. Punya I2 siapa? 6 ohm. Masukkan di sini. Maka akan ketemu 3 I3 ditambah 6 I2 sama dengan 2. Seandainya ini kita pasang lagi nilai I2-nya, masukkan ke sini, maka akan ketemu 9 I3 ditambah 6 I1 sama dengan 2. Kita simpan persamaan 2. Nah, kalau sudah punya 2 persamaan, ada persamaan 2 dan persamaan 3, ada yang sama baik I1 dan I3. Maka untuk menghilangkan salah satu variabelnya dengan apa? Dengan cara eliminasi. Betul, eliminasi. Ayo kita proses eliminasi. Shred. Nah, kita masukkan. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita hilangkan I3-nya. Maka atas kalikan 3, bawah kalikan 1. Maka akan menjadi 12 I1 ditambah 9 I3 sama dengan 6. 6 I1 ditambah 9 I3 sama dengan 2. Kita kurangi. Ingat tadi yang mau kita hilangkan I3. Kita coret I3. Karena dikurangi 0. Maka akan ketemu nilai I1 0,7 ampere. Positif. Nah, setelah I1 ketemu, maka kita substitusikan ke persamaan 2. Tujuannya apa? Untuk mencari I3. I1 masuk di sini 0,7 ditambah 3 I3 sama dengan kita proses, maka akan ketemu nilai I3-nya sama dengan min 0,2 ampere. Loh kok min? Tidak apa-apa. Lanjut aja. Tidak usah khawatir, lanjut aja. Kemudian setelah I1, I3 ketemu, baru kita cari I2. Maka kita proses dari persamaan 1, masuk 0,7 ditambah min 0,2 sama dengan I2. I2 ketemu 0,5 ampere. Nah, kalau sudah, baru kita tentukan. Pada I1, nilainya 0,7. Positif berarti sesuai. Pada I2 ketemu 0,5. Nah, berarti sesuai. Pada I3 ketemu min 0,2. Kenapa min? Arah sebenarnya berlawanan dengan arah yang ditandai. Itu maksudnya min. Baik, bisa difahami ya? Baik, kita lanjut. Next. Nah, aplikasinya apa untuk listrik searah? Kita bisa mengetahui satu energi, satu daya, di mana energi sama dengan P kali T atau VI kali T atau I kuadrat kali RT. Kedua, kita tahu daya. P sama dengan bisa I kuadrat R sama dengan V kali I. Tujuannya apa? Agar kita bisa memahami bagaimana pemakaian tenaga-tenaga listrik, baik untuk DC atau untuk AC, baik untuk searah atau berlawanan. Harapannya kalian nanti bisa mengaplikasikan, memakai sehemat mungkin apa? Listrik. Oke ya, baik, kita lanjut next. Nah, dari kesimpulan ini bisa disimpulkan pertama, siswa dapat mengukur besarnya tegangan serta arus pada rangkaian yang memiliki sumber tegangan dan beberapa hambatan dengan benar. Jadi kalian harus bisa mengukur suatu tegangan, bisa memperkirakan, oh di kamar saya ini sekian tegangannya, maka tidak perlu besar-besar. Kemudian kedua, siswa dapat melukiskan arah arus listrik dan arah loop pada rangkaian satu loop dan dua loop dengan tepat. Sehingga apa yang nanti dihasilkan baik min dan plus, kalian bisa menjelaskan secara empiris. Bagaimana sih maksud daripada min atau plus daripada arus tersebut. Nah, yang ketiga, siswa dapat menerapkan formula hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa merangkai di rumah kalian bagaimana sih susunan seri, bagaimana sih susunan paralel,
apa sih keuntungannya susunan seri, apa sih keuntungannya susunan paralel. Kemudian keempat, kalian dapat menghitung daya dan energi yang digunakan dalam rumah orang tua kalian masing-masing, sehingga kalian bisa memperkirakan apa? Rupiahnya pada akhir bulan. Sehingga kalian bisa memprediksi, oh kalau begitu dalam 1 bulan sekian rupiah harus dibayarkan orang tua kalian. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada lain hari. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.